Nah, Itu ini nggak ngefek Bu, mestinya co-host. Iya, betul. Ini aku nah, keluar ini sekarang, muncul guys. gambar Bu Eti. Ya udah, ya udah gitu aja. Baik, Bapak Ibu yang terkasih. Jadi ada dua nih. Soalnya memang internet saya lagi bermasalah. Ya, Bapak Ibu, judulnya adalah Saya Ingin Seperti Bunga Violet. Buku BHF yang setebel ini, Ibu-ibu, Bapak, tahu dong ya, ada berapa kata bunga violet? Ternyata hanya 5. Dari buku setebel ini, ada 5 kata bunga violet. Bikin penasaran kan ya? Dan dari 5 ini ada di 4 nomor BHF. Malam hari ini kita sama-sama akan belajar dari 3 nomor yang ada kata-kata bunga violet. Gitu. Nah, betul apa yang dikatakan oleh Ibu Ros, bahwa violet itu melambangkan kerendahan hati. Memang pada malam hari ini kita mau belajar tentang kerendahan hati. Paling susah bukan? Susah banget. Sampai-sampai Bapak Ibu, Yesus mengatakan, belajarlah daripadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Betul ya? Dulu pernah kita sama-sama belajar tentang kerendahan hati juga. Nah, inilah yang kami ajak untuk kita semua Bapak Ibu belajar. Kenapa Santa Faustina mengatakan bahwa aku ingin seperti bunga violet? Gitu. Mari, yuk kita sama-sama. Kenapa kok aku harus seperti bunga violet? Gitu ya. Apakah sudah terlihat? Ya. Sudah, Bu. Sudah. Oke, terima kasih. Aku ingin seperti bunga violet yang tadi saya katakan. Kita ambil 3 nomor. 1 yaitu BHF nomor 591. Kalau kita ingin seperti bunga violet, otomatis kita kepengen tahu seperti apa sih bunga violet itu, betul ya? Nah, yang paling banyak tuh memang di Polandia, di Eropa. Ternyata bunga ini kecil. Dia bersama di bawah dekat dengan rumput-rumput, bersama-sama dengan rumput-rumput liar. Bapak Ibu, bunga ini wangi sekali. Sampai dipakai sebagai salah satu bahan untuk membuat minyak wangi. Parfum, luar biasa ya, saking wanginya. Jadi walaupun bunga ini kecil, walaupun bunga ini terselip tidak terlihat dari tidak nampak dari jauh. Lain, Bapak Ibu kalau kita lihat bunga bakung, bunga mawar, itu dari jauh aja kita lihat. Oh itu bunga mawar, oh itu indah banget ya bunga bakung. Betul ya? Bunga violet tidak akan kelihatan Bapak Ibu. Kecuali kalau kita merunduk ke bawah, karena dia posisinya memang benar-benar di antara semak-semak rumput-rumput itu, di bawah. Dan posisinya seperti inilah yang menyebabkan sering terinjak-injak. Nah, Bapak Ibu, bukankah Faustina juga sering merasakan terinjak-injak? Sampai di salah satu nomor dikatakan, aku seperti keset. Betul ya? Nah, maka keinginan Faustina ini juga seperti bunga violet. Wangi, semerbak, sampai bisa dipakai untuk minyak wangi, gitu ya, saking wanginya kan. Nah, tetapi Bapak Ibu, kalau ada orang yang menginjak bunga ini, kakinya nggak sakit.
Beda dengan mawar. Memang mawar nggak mungkin ya, agak susah terinjak karena dia posisinya ke atas, pohonnya tinggi. Seperti bunga bakung juga kemungkinan terinjak-injak susah karena tinggi. Bapak Ibu kalau mawar keinjak, apa yang terjadi? Kita pasti kena durinya. Ya enggak? Nah, coba yuk kita hidup seperti bunga violet. Rendah, tidak nampak, tidak menonjolkan diri, tapi yang tercium adalah wanginya saja, harumnya saja. Oke, saya minta tolong Ibu Ros untuk bacakan nomor 591. Baik, Bu Eti. PHF nomor 591. Ya Yesus, Engkau mengetahui betapa berkobar-kobar keinginanku untuk bersembunyi, sehingga tak seorang pun dapat mengenal aku selain hatimu yang teramat manis. Aku ingin menjadi bunga violet yang mungil, yang tersembunyi di balik rerumputan, yang tidak dikenal di taman bunga yang indah, di mana bakung-bakung dan mawar indah bermekaran. Ya, ini dulu ya. Baik, terima kasih. Ini kata-kata yang dirangkai oleh Faustina loh Bapak Ibu. Bahwa ya Yesus, Engkau tahu betapa berkobar-kobarnya keinginanku untuk bersembunyi. Sehingga enggak seorang pun dapat mengenal aku selain hatimu yang teramat manis. Bapak Ibu, bagaimana dengan diriku? Bagaimana dengan diri kita? Apakah kita masih mempunyai keinginan untuk menonjolkan diri? Untuk dilihat orang? Untuk diakui keberadaan kita, walaupun kita ada di dalam kelompok pelayanan gereja gitu ya, apapun juga pelayanan yang kita lakukan. Apakah kita kepengen, ini loh, aku loh seksi, misalkan seksi sosial, seksi kitab suci, atau seksi segala macam. Apakah seperti itu? Mau menonjolkan bahwa ini loh aku. Mari kita lihat dari kalimat yang 591 jelas banget bahwa Faustina mengatakan, engkau tahu bukan Yesus, berkobar-kobar nih keinginanku untuk bersembunyi. Jadi namanya bersembunyi, nggak kelihatan sama sekali kan, berusaha nggak kelihatan. Jadi pelayanan kita, misalkan gitu ya, perbuatan baik kita, pertolongan kita kepada orang lain, dan sebagainya, pokoknya perbuatan-perbuatan baik kita, jangan justru kita pakai untuk menonjolkan, ini loh aku. Itu yang sering terjadi, bukan Bapak Ibu? Ini loh aku sudah nyumbang gereja. Ini loh aku sudah bantuin misalkan orang yang kena gempa atau kena musibah. Kenapa harus menonjolkan ini loh aku? Bapak Ibu, memang banyak godaan yang membuat kita kepengen menonjol. Gitu ya. Sekalinya kita disakiti, sekalinya kita nggak diakui. Dalam hal ini contohnya bunga violet ini terinjak-injak, karena posisinya tadi di keterumputan ini ya Bapak Ibu ya. Akhirnya apa? Kita sakit hati. Akhirnya kita nggak mau melayani. Itukah yang sering terjadi? Udah capek-capek aku melayani, misalkan gitu ya. Kok nggak dihargai sih? Tahu nggak aku bangun sampai pagi, bangun-bangun pagi udah misalkan mau bungkusin makanan untuk pelayanan, malah dicela. Yang keasinan lah masakannya, yang misalkan lagi nggak enak lah. Betul Bapak Ibu? Kita sakit hati. Kita butuh, nggak mau lagi bantuin. Atau bahkan yang paling parah lagi, aku nggak mau ikut organisasi ini lagi. Malah keluar. Nah, Bapak Ibu, lihat, bunga violet terinjak-injak. Tapi wangi yang tersebar terus, dia tidak pernah mau menyerah.
gitu ya. Bapak Ibu, wangi yang tercium oleh kita semua itu apanya? Itu adalah kehebatan dari Tuhan. Jangan justru kita tonjolkan keharuman kita, keharuman nama kita, bukan. Keharuman nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saya pernah cerita atau belum saya lupa ya di Cideng ini. Ada seorang aktivis, aktif banget di suatu gereja, ini di luar kota ya, bukan di Jakarta, bukan di Jabodetabek, di luar kota. Dia aktif, dia dulu bekas frater, keluar gitu ya. Akhirnya menikah, tetapi istrinya dan keluarganya sombong. Kenapa? Karena dia mau menonjolkan bahwa kalau ada latihan kur, kalau ada perkumpulan apa-apa gitu ya, dia bawa makanan, dia pasti tidak langsung dibawa makanan itu ke tempatnya. Kenapa Bapak Ibu? Karena kalau kan dia datangnya cepetan ya, paling pagi lah misalkan gitu. Orang belum lihat kan. Dia sengaja makanannya itu nggak langsung dibawa, tapi ditaruh di mobil. Pada saat orang nanti udah latihan, udah kur, pada hampir selesai, baru dia bilang, ntar ya aku ambil makanan. Dia baru keluar ke mobil, otomatis semua orang lihat kan bahwa dia bawa makanan. Betul nggak Bapak Ibu? Nah, contoh ini. Contoh yang tidak boleh kita lakukan. Ini adalah contoh orang yang mau memberi tapi ingin diketahui. Berbeda banget dengan bunga violet. Ya enggak? Justru dia tidak kepengen kelihatan. Dia hanya bekerja melayani dengan tulus tanpa harus diketahui. Wih, hebat ya, dia selalu menyumbang makanan. Wih, hebat ya, dia selalu memperhatikan. Nggak perlu orang lain tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Tuh, ya. Oke. Maka dikatakan di sini apa Bapak Ibu? Selain hatimu yang teramat manis, gitu loh. Aku ingin menjadi bunga violet yang mungil tersembunyi di balik rerumputan yang tidak dikenal di taman bunga. Ya iya, nggak mungkin ada di taman bunga orang dari rumputan bentuknya juga jelek kayak begini. Daunnya agak bulat Bapak Ibu dan pinggirnya bergerigi, gitu ya. Ini gambar inilah bunga violet, gitu. Lain banget dengan bunga bakung dan mawar. Nah ini dia. Indah sekali, bukan bunga mawar dan bunga bakung? Warnanya macam-macam ya, kita tahu. Nah, Bapak Ibu, mari kita lanjutkan. Saya minta tolong Bu Ros, lanjutkan lagi nomor 591, Bu Ros. Mawar yang harum dan bakung yang indah dapat dilihat dari jauh. Tetapi untuk melihat sebuah bunga violet yang kecil, orang harus merunduk rendah. Hanya harumnya membuat ia dapat ditemukan. Oh, betapa senangnya aku karena dapat tersembunyi. Oh, mempelai ilahiku, engkaulah bunga hatiku dan aroma kasihku yang murni. Jiwaku membenamkan diri di dalam engkau, ya Allah yang kekal. Sejak saat engkau sendiri menarik aku kepadamu. Oh Yesusku, semakin aku mengenal engkau, semakin berkobar-kobar kerinduanku padamu. Iya, terima kasih Bu Ros. Bapak Ibu barusan kita mendengar, hanya harumnya membuat ia dapat ditemukan. Betul? Jadi, Bapak Ibu pernah nggak ngalamin? Kita berbuat baik, kita nggak pernah ngomong, orang nggak perlu tahu kita berbuat baik apa. Tapi ini nggak bakalan tertutup, betul nggak? Suatu ketika pasti dari mulut ke mulut orang tahu, dia loh. Selama itu dia lakukan dengan tulus loh ya, dan itu bukan hanya sekali, tapi berulang kepada siapapun juga dia melakukan seperti bunga violet ini.
melakukan suatu tindakan baik tanpa harus orang lain tahu. Lama-lama tahu juga enggak? Iya, karena apa? Harumnya. Gitu loh. Karena perbuatan baik kita lah, walaupun kita tidak mau diketahui orang, tersembunyi dikatakan di sini, gitu ya. Tapi orang merasakan pancaran kebaikan kita dari mulut ke mulut, orang lain tahu. Aku ditolong loh sama si Ibu A, misalkan gitu ya. Dia baik banget. Nah, pasti kan kalau kita bisa melakukan sesuatu perbuatan baik dengan tulus dan orang itu bisa merasakan kasih yang benar-benar tulus tanpa pamrih itu, otomatis dia akan ngomong. Betul nggak Bapak Ibu? Orang tersebut pasti akan berbicara kepada orang lain. Ih, Ibu A ini baik banget loh. Kemarin waktu aku sakit, dia datang, dia perhatian banget, dia doain aku. Perhatian sekali. Betul? Karena si X ini melakukannya bukan hanya kepada si A, tetapi kepada semua yang tadi saya katakan, maka si B pun yang pernah ditolong, dia pasti akan ngomong juga. Si X ini luar biasa. Ibu X ini luar biasa atau Bapak X ini luar biasa. Baik banget. Saya seneng loh. Saya ditolong pada saat ini dengan tulus. Betul Bapak Ibu? Demikian juga karena terus-menerus yang dilakukan dengan cara tersembunyi, maka akhirnya si C pun mengalami itu. Jadi lama-kelamaan, betul Bapak Ibu, akan semua orang tahu perbuatan yang luar biasa. Seperti siapa Bapak Ibu? Perbuatan dari Santa Teresa dari Kalkuta. Betul ya? Gitu. Dia melakukan kebaikan-kebaikan setiap hari tanpa perlu diketahui orang lain. Justru dia berbuat nyata dalam kehidupan sehari-hari. Terus dan terus. Konsisten dia. Terinjak-injak? Iya, pasti. Tapi kalau dia bersama selalu dekat dengan Tuhan, maka dia akan mengalami kekuatan. Percaya ya Bapak Ibu ya? Gitu ya. Nah, makanya di sini Faustina mengatakan, oh Yesusku, semakin aku mengenal Engkau, semakin berkobar-kobar kerinduanku kepadamu. Hanya dengan kekuatan kepada Tuhanlah kita bisa menjadi seperti Violet. Ingat Bapak Ibu, kita membantu orang, kita berniat berbuat baik, belum tentu loh kita akan menerima feedback yang baik juga. Betul? Itu artinya kita sedang terinjak-injak. Tapi kalau kita yakin kita berjalan bersama Yesus dan di dalam Yesus, perbuatan baik itu terus-menerus, maka harumnya tidak pernah tertukar. Harumnya pasti akan tercium kemanapun juga kita. Ya. Sebenarnya sama loh Bapak Ibu. Kalau kita jadi orang, atau nggak usah kita lah, mudah-mudahan kita enggak ya. Ada orang lain yang sombong. Seperti yang tadi saya ceritakan itu lah ya, aktivis yang ada di luar kota. Lama-lama kita kesel nggak sih? Kalau boleh ngomong nih dalam hati, sebel nggak sih sama orang yang menyombongkan diri seperti itu? Ayo kita jujur mengatakan, sebel? Sebel banget. Iya enggak? Kok begitu sih? Gitu loh. Misalkan baru bantu orang nih yang lagi kesulitan gitu ya. Tapi diumumkan ke semua orang, aku dong sudah bantu orang itu. Kalau nggak ada aku tuh, dia pasti akan menderita. Pasti mungkin akan meninggal karena nggak dibantu. Untung loh sama saya. Saya datang loh, bantuin loh. Bapak Ibu, coba bandingkan dua contoh tadi. Contoh yang pertama seperti bunga violet, perbuatan baik yang dia lakukan secara konsisten, tapi dia ingin tersembunyi. Satu contoh yang tadi, yang kontras atau yang kebalikannya,
perbuatan dia menolong tapi ada embel-embel atau tidak tulus. Jadi kepengen diketahui bahwa ini loh, gara-gara aku kan, aku bagus kan, aku baik kan, sehingga dia nggak mati tuh. Kalau nggak ada aku, itu udah keburu meninggal. Kenapa? Kenapa perbuatan baik harus kita umumkan kepada orang lain? Mari Bapak Ibu, memang nggak gampang. Betul, saya aja terus belajar dan belajar, tapi jatuh dan jatuh. Karena saya ingin sekali membaca nomor-nomor yang ada bunga violet ini, kemudian seperti Bu Ros, saya googling gitu ya, ternyata bunga violet itu bisa menjadikan lambang buat kita bahwa orang memang harus rendah hati, harus tersembunyi, harus tulus melakukan semuanya. Biarkan keharuman, yaitu harumnya nama Tuhan saja yang dimuliakan. Sedangkan kita hanya alat. Alat yang mau dipakai Tuhan untuk berbuat kebaikan. Ya? Oke. Bapak Ibu, lanjut yuk. Lanjut nomor 224. Tante Hilda, boleh minta tolong? Oke. BHF nomor 224. Menderita tanpa mengeluh. Membawa penghiburan kepada orang lain. Dan membenamkan penderitaan-penderitaanku sendiri dalam hati Yesus yang Maha Kudus. Aku akan menghabiskan semua waktu luangku di kaki Tuhan, di kaki sakramen Maha Kudus. Pada kaki Yesus, aku akan mencari terang, penghiburan, dan kekuatan. Oke, terima kasih. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita lihat ya nomor 224 ini. Lihat, bentuk bunga violetnya macam-macam ya Bapak Ibu ya. Sama seperti kita lihat bunga mawar. Bunga mawar kan macam-macam jenisnya. Ada mawar lokal, ada mawar dari Malang, dari Bandung, import dan sebagainya. Betul ya? Tapi kita lihat, nggak semua mawar wangi. Betul? Mawar yang wangi adalah mawar yang zaman dulu. Yang pohonnya tinggi. Mawar kelopaknya kecil-kecil. Masih ingat ya Bapak Ibu ya? Nah, itu yang wangi banget. Sedangkan mawar yang sekarang kita lihat itu besar-besar, indah, bagus memang warna-warninya juga, kelopak-kelopaknya besar-besar, tapi nggak sewangi bunga yang mawar yang di kampung dulu. Sekarang saya jarang menjumpai bunga itu, gitu ya. Nah, sama bunga violet ini juga Bapak Ibu ada yang wangi, ada yang wanginya nggak terlalu wangi-wangi sekali, gitu. Ya, oke. Nah, kita kembali lagi. Kita tahu Faustina sangat menderita, bukan Bapak Ibu? Dia dipakai oleh Tuhan sebagai alat untuk mewartakan kesederhanaan dia yang hanya cuma kelas 3 SD. Sehingga banyak dicemooh, diledek, dibully, dan sebagainya. Padahal di satu sisi dia harus mewartakan. Bapak Ibu, penderitaannya luar biasa. Ya. Nah, tetapi dia mengatakan menderita tanpa mengeluh. Terinjak-injak, tadi bunga violet nggak apa-apa. Nggak menyakiti yang menginjak, tapi dia yang menderita. Ya. Membawa penghiburan kepada orang lain dan membenamkan penderitaan-penderitaanku dalam hati Yesus yang Maha Kudus. Memberi penghiburan, bunga violet memberi penghiburan karena wangi, karena harumnya. Ya. Oke. Bapak Ibu, Faustina yang sangat menderita, tetap dia mau memberikan penghiburan kepada orang lain secara manusiawi biasa. Berat ini. Betul ya? Di satu sisi terinjak-injak,
Tapi di sisi lain, dia dia memang mau menghibur untuk orang lain. Maka itu, yang Faustina lakukan adalah menghabiskan semua waktu luangku di kaki sakramen Maha Kudus. Bapak Ibu, mari yuk kita renungkan. Kita di dalam satu hari mempunyai waktu 24 jam. Selain tidur, selama kita masih beraktivitas gitu, pasti ada waktu luang, bukan? Apa yang kita lakukan? Ini permenungan kita. Apa yang kita lakukan pada saat kita punya waktu luang dari 24 jam yang Tuhan berikan? Aku habiskan untuk apa? Habiskan untuk nonton drakor? Kita habiskan untuk baca dan balas WA? Atau untuk santai-santai? Atau untuk ngomongin orang? Ngegosip? Nah, mari kita sama-sama memohon terus kepada Bu Roh Kudus agar kita seperti mencontoh, meneladani apa yang dilakukan oleh Faustina. Dia menghabiskan waktu luangnya di sakramen Maha Kudus. Oke, mungkin Bapak Ibu bilang, lah di rumah kita kan nggak ada sakramen Maha Kudus. Betul, ya. Faustina ada di kapelnya karena dia seorang biarawati, otomatis ada, betul. Bapak Ibu, kita memang nggak bukan di sakramen, tapi intinya kita dekat yuk dengan Tuhan. Dengan cara apa? Waktu luang kita pakai untuk doa koronka, doa rosario, baca Injil, baca renungan, meditasi, segala hal. Intinya mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita meluangkan waktu kita untuk bersimpuh di bawah salibnya. Oke. Bapak Ibu, pada kaki Yesus aku akan mencari terang, mencari penghiburan sejati, dan mencari kekuatan. Penghiburan yang sejati, penghiburan yang menyelamatkan. Kalau secara duniawi penghiburan ya kalau kita jalan-jalan ke mall, misalkan jalan-jalan untuk kulineran gitu ya. Nah, Bapak Ibu, mari kita pakai untuk mencari terang sejati, mencari penghiburan sejati, dan mencari kekuatan sejati. Bersama Yesus dan di dalam Yesus. Nah, masih lanjut Tante Hilda? Masih lanjut Tante. Tanpa henti aku mengungkapkan rasa syukurku kepada Allah. Karena kerahimannya yang besar kepadaku. Tak pernah aku akan melupakan karunia-karunia yang Ia berikan kepadaku, khususnya rahmat panggilan. Aku akan menyembunyikan diriku di antara para suster, seperti bunga violet yang mungil di tengah-tengah bunga baku. Aku ingin mekar bagi Tuhan dan Penciptaku. Aku ingin melupakan diriku sendiri, menghampakan diriku sepenuhnya demi jiwa-jiwa yang kekal. Inilah kesukaanku. Oke, terima kasih Tante. Bapak Ibu, lihat yang di tengah, gambar yang di tengah. Itulah gambar bunga violet. Coba lihat, itu kan benar-benar di bawah, betul ya? Itu ada konblok gitu, suka ada rumput-rumput liar. Nah, itu dia bunganya gitu. Sedangkan lihat kanan kirinya Bapak Ibu, bunga bakung. Indah sekali bukan? Posisinya dia di atas. Bukan di bawah melandai gitu ya. Merayap ke samping, ke kanan, ke kiri. Tapi kalau bunga bakung dan mawar ke atas. Nah, di sini dikatakan tanpa henti aku akan mengungkapkan rasa syukur. Bapak Ibu,
Apakah kita setiap pagi benar-benar pada saat mata terbuka, posisi masih di tempat tidur nih, apa yang kita ungkapkan? Kalau saya, pada saat membuka mata, pertama kali saya bilang, terima kasih Tuhan. Kenapa? Karena berarti saya diberi kesempatan pagi ini, saya boleh menikmati udara segar. Jadi pertama kali saat saya sadar, saya langsung terima kasih Tuhan. Ucapan yang pendek tapi penuh makna. Bukan hanya sekedar di mulut, tapi benar-benar diresapi. Gitu ya. Bapak Ibu, kita lanjutkan. Di sini, aku akan menyembunyikan diriku di antara para suster. Para suster, para muder yang mungkin lebih pinter, yang lebih punya peran, punya kuasa, dan sebagainya. Justru dia ingin seperti bunga violet. Mungil di tengah-tengah bunga bakung. Ya. Tapi ingin mekar, ingin wangi, bagi Tuhan dan penciptanya, aku ingin melupakan diriku sendiri, menghampakan diriku. Nah, apakah? Mari kita introspeksi malam hari ini sebelum kita tidur. Apakah selama ini kita masih menyombongkan? Hal-hal apa yang kita masih sering kita sombong gitu loh ya? Hal-hal apa? Hal kecil apa? Jangan yang gede-gede. Yang gede-gede kayaknya nanti, saya kayaknya nggak pernah sombong deh, gitu kan. Ya syukur, puji Tuhan. Tapi coba kita renungkan hal-hal kecil apa. Hal apa yang ingin ditonjolkan oleh kita. Makanan kita, pakaian kita, uang kita, kebisaan kita, atau apapun juga. Ya. Nah, sekarang kita nomor yang ketiga, 255. Ibu Ana, boleh saya minta tolong, Bu Ana? Boleh Bu Esti, terima Ya. kasih. BHF nomor 255. Aku akan menyembunyikan dari pandangan manusia kebaikan apapun yang aku lakukan, sehingga hanya Allah yang boleh menjadi ganjaranku. Aku ingin menjadi seperti bunga violet mungil yang tersembunyi di balik rerumputan. Ia tidak melukai kaki orang yang menginjaknya, tetapi selalu menyebarkan keharuman dengan melupakan diri sendiri sama sekali. Ia berusaha menyenangkan orang yang menghimpitnya di bawah kaki. Bagi kodrat manusiawi, ini memang sangat sulit. Tetapi rahmat Allah akan datang membawa bantuan. Ya, terima kasih Bu Ana. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, jelas banget di sini dikatakan oleh Faustina, aku akan menyembunyikan dari pandangan manusia kebaikan apapun yang aku lakukan. Betul? Ingat, menyembunyikan. Bukannya menonjolkan, baru hal kecil aja kita tonjol-tonjolkan. Aku dong, paling hebat nih, gitu ya. Bapak Ibu, malam hari ini kita belajar banyak tentang kerendahan hati dari Faustina, tentang makna bahwa saya ingin seperti violet. Jadi, mari kita sama-sama hal-hal kecil, perbuatan baik kita sekecil apapun, ya, sekecil apapun kita sembunyikan. Nggak perlu kita omong-omong. Ya. Jadi yang melihat siapa? Hanya Allah.
Yang melihat kebaikan itu Allah. Dan mungkin orang yang kita bantu. Ya. Maka di dalam kitab suci dikatakan kalau memberi sebelah kanan, tangan kirinya pun nggak boleh tahu juga. Ya nggak? Nah, saya senang sekali dan saya lagi belajar memang Bapak Ibu. Menghayati, dan ini nomor-nomor ini boleh dibaca berulang-ulang ya Bapak Ibu, renungkan ya. Aku ingin menjadi seperti bunga violet yang mungil dan tersembunyi. Udah mungil, tersembunyi gitu ya. Udah tidak melukai orang. Karena di bawah kan kemungkinan besar, lihat Bapak Ibu yang ke sebelah kiri tadi. Kemungkinan dong keinjek, ya enggak? Kemungkinan besar banyak keinjek-injek oleh orang. Tapi tidak melukai, gitu loh. Dia yang menderita. Tapi dia akan kuat. Kenapa? Karena Allah akan datang membawa bantuan. Jadi yang dilakukan Faustina, dia harus mendekatkan diri, menyatukan diri sesering mungkin dengan Tuhan. Sehingga dia akan kuat. Dia benar-benar bisa menjadi seperti bunga violet. Ya. Nah, Bapak Ibu, di dalam kitab suci banyak sekali tentang kerendahan hati sebenarnya. Seperti yang tadi saya ungkapkan di depan, bahwa Yesus mengajarkan kepada kita, belajarlah daripadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Ya. Nah, kenapa? Waktu itu sudah saya bahas. Kenapa? Bukankah Tuhan Yesus itu maha baik, maha kasih, maha cinta, maha tahu, maha rahim dan sebagainya. Kenapa kita nggak disuruh belajar itu semua? Tapi kenapa justru ditegaskan kata-kata belajarlah daripadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Bapak Ibu, Tuhan tahu. Paling titik lemah kita manusia adalah di kesombongan. Ya enggak? Lebih mudah marah-marah atau lebih mudah kita sabar? Jawabannya apa? Pasti lebih mudah marah. Nggak usah disuruh udah marah, betul nggak? Tapi kalau untuk rendah hati, untuk sabar, untuk lemah lembut, berat loh. Tapi Bapak Ibu, pintu surga terbuka melalui hati orang atau jiwa orang yang rendah hati. Maka dari itu mari kita belajar jadi orang yang rendah hati. Dikatakan di dalam Yakobus 4 ayat 6, Allah menentang orang yang congkak, orang yang sombong, Allah tidak suka gitu ya. Tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Bapak Ibu, kita mau nggak dikasihani oleh Tuhan sendiri? Jawabannya pasti mau. Terjawab, bagaimana kalau kita mau dikasihani, disayang, dicintai oleh Tuhan loh, gitu loh ya. Tuhan menjawab, Tuhan mengatakan, jadilah orang yang rendah. Jangan jadi orang yang congkak. Terjawab ya. Yang kedua, Mazmur 18 ayat 12. Tinggi hati mendahului kehancuran. Amsal ya, Bu. Tapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Nah, Amsal, sorry, Mazmur. Makasih. Bapak Ibu, jadi di sini tinggi hati, sombong, congkak itu sama lah ya, idem gitu ya. Buat apa kita pelihara? Itu akan menjadikan kehancuran kita. Betul? Kerendahan hatilah yang akan membuat, yang mendahului kehormatan. Kerendahan hatilah yang akan membawa kebahagiaan sejati. Oke? Dan masih banyak lagi sebenarnya kalau diurut itu tentang kerendahan hati. Saya cuma mencuplik 2 dan 1 lagi yang tadi belajarlah daripadaku. Ya, 3. Oke, Bapak Ibu yang terkasih. Nah, jadi di sini kepingin nggak Bapak Ibu setelah kita baca 3 nomor dari PHF dan ada kitab suci gitu ya, ayat-ayat kitab sucinya, kepingin nggak
Ingat. Atau kita masih tetap berkeinginan seperti bunga mawar? Indah, harum, wangi, dan sebagainya. Atau seperti bunga bakung? Atau benar-benar malam hari ini kita belajar, minta kepada Roh Kudus bimbingannya, agar supaya kita digandeng menjadi orang yang seperti bunga violet, yaitu orang rendah hati. Amin Bapak Ibu ya. Ya, keinginanku untuk menjadi seperti bunga violet jelas ya, yaitu poinnya rendah hati. Oke, ini adalah kesimpulan atau closing statement dari yang bisa saya bawakan Bapak Ibu. Jadi, satu, dikatakan tadi tersembunyi. Berkali-kali dikatakan kan tersembunyi. Mari kita harus tersembunyi. Sehingga tak seorang pun dapat mengenal aku selain hatimu yang teramat manis. Oke, kedua. Jiwaku membenamkan diri, artinya bersembunyi. Gitu ya. Di dalam engkau. Sehingga aku semakin mengenal engkau. Karena tanpa bantuan Yesus, tanpa bantuannya, kita nggak kuat. Kita akan terinjak-injak dan kita akan sakit. Yang ketiga, aku ingin melupakan diriku sendiri, menghampakan diriku sepenuhnya. Itu kalau mau jadi bunga violet. Ya, bukan menginginkan supaya ini loh aku yang paling hebat. Enggak. Justru ini loh aku. Aku orang yang hampa, ya, menghampakan diriku benar-benar sepenuhnya. Yang terakhir, aku akan menghabiskan semua waktu luangku di kaki Tuhan kita dalam sakramen Maha Kudus. Yang tadi sudah saya jelaskan ya, di mana saja kita gunakan untuk mendekatkan diri dengan berdoa, dengan merenungkan, dan sebagainya. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini sudah pernah, cuma saya hanya mau mengingatkan Bapak Ibu, saya senang sekali belajar rendah hati, cara-cara mencapai kerendahan hati dari Santa Teresa. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, kita baca pelan-pelan, ada 14. Caranya yang saya lakukan adalah saya belajar 1 atau 2 dalam waktu 2 minggu atau 3 minggu. Kalau belum berhasil, saya lanjut lagi. Gitu. Jadi jangan 14-14-nya, terlalu berat. Yang saya lakukan 1, 2 nomor dulu. Tapi benar-benar dijalankan. Gitu ya. Contohnya nih Bapak Ibu, 14. Tidak harus dari yang atas loh ya. Kalau saya malah paling bawah dulu, yang ke-14. Pilihlah selalu yang tersulit. Itu yang saya lakukan dulu. Jadi silahkan Bapak Ibu, kita merenungkan, kita mau belajar menjadi seperti bunga violet gitu ya. Nah, terus caranya untuk menjadi kita bisa rendah hati, dari 14 ini kita latih. Mana terserah Bapak Ibu. Mana dulu boleh. Gitu ya. Bukan berarti kalau, wah aku udah bisa loh pilihlah yang tersulit, berarti aku nggak lagi. Enggak, tetap itu harus terus dijalankan. Cuma ambil belajar poin yang lainnya lagi. Gitu maksud saya. Ya. Nanti kita tanya jawab boleh. Bapak Ibu, berbicaralah sedikit mungkin tentang diri sendiri. Bagaimana dengan diri kita masing-masing sekarang ini? Sering berbicara tentang diri kita sendiri? Menyombongkan itu kan? Gitu loh. Atau diri kita yang udah tersembunyi nih. Semakin kita banyak berbicara tentang aku, makin kita terperosok dalam kesombongan. Maka tadi Faustina bilang, tersembunyi dan menghampakan sepenuh. Itu maksudnya. Oke, uruslah persoalan-persoalan pribadi. Persoalan pribadi kita aja belum beres kok. Kenapa kita sering loh ya, ngurusin persoalan orang lain. Yang ujung-ujungnya ngegosip, ujung-ujungnya menjelek-jelekan. Atau di dalam kelompok nih, ya enggak? Orang ngomong, si Ibu B ini, Ibu begini-begini ya. Kok begitu-begitu ya, misalkan gitu. Kita nimpalin, betul enggak?
Mau tidak mau kita terbawa arus untuk, emang tuh si ibu itu emang begitu loh. Nah, coba Bapak Ibu, lihat. Mulut yang kita pakai saat sakramen Ekaristi, kita menerima tubuh dan darah Kristus. Melalui mulut ini, kenapa kita pakai untuk ngegosip? Untuk ngurusin persoalan orang lain. Menjelek-jelekan. Mending kalau orang ngomongin orang baiknya. Kalau kejelekannya, buat apa? Gitu ya. Maka uruslah persoalan-persoalan pribadi aja. Hindari rasa ingin tahu. Ingin tahu yang dalam artian ingin tahu yang negatif ya. Kalau ingin tahu dalam artian positif pasti boleh ya. Janganlah mencampuri urusan orang lain. Sama seperti yang tadi, kita sering mencampuri urusan orang lain. Dan biasanya udah mencampuri urusan orang lain, inginnya pendapat kita, masukan kita harus diakui, harus diterima. Ini yang membuat sebenarnya nggak baik gitu ya. Terimalah pertentangan dengan kegembiraan. Bapak Ibu, di dalam kelompok kita sering terjadi pertentangan, bukan? Si A ngomong untuk begini, si B punya pendapat untuk begitu. Berantem, akhirnya biasanya tidak terselesaikan, keluar dua-duanya atau keluar salah satu. Nah, jangan memusatkan perhatian kepada kesalahan orang lain. Ingat, kita juga banyak salah. Mendingan perbaiki kesalahan-kesalahan kita, kelemahan-kelemahan kita. Itu aja berat kok. Itu aja perlu waktu, bukan? Kenapa kita ngurusin kesalahan orang lain? Terimalah hinaan dan caci maki. Seperti tadi. Ya enggak? Terinjak-injak. Terimalah itu. Bawa dalam kebersatuannya dengan Tuhan. Terimalah perasaan tak diperhatikan, dilupakan, dan dipandang rendah. Sering bukan kita merasakan seperti ini? Tapi biasanya kita berontak. Betul nggak? Kalau aku nggak diperhatikan sama suami, nggak diperhatikan sama anak, nggak diperhatikan sama orang tua, kita ngomel, kita ngambek. Bapak Ibu, Santa Teresa mengajarkan, terimalah perasaan tak diperhatikan, perasaan dipandang rendah, perasaan dilupakan. Terima itu. Olah dalam jiwa kita bersama Tuhan. Seperti Bunda Maria juga, bukan? Dia menyimpan segala persoalannya dalam hati. Sama Bapak Ibu. Yuk kita sama-sama terus belajar ini ya. Lanjut, mengalahkan terhadap kehendak orang lain. Mengalah terhadap kehendak orang lain. Bapak Ibu, kita renungkan pada malam hari ini, selama ini kita menginginkan kehendak kita yang dipakai. Betul nggak? Sering kan kita ngotot, terutama kepada anak-anak kita. Merasa bahwa kita yang paling benar. Kamu harus ikut ya anak. Gitu. Memaksakan kehendak kita. Padahal belum tentu kita yang benar. Maka, lihat Bapak Ibu, mengalah terhadap kehendak orang lain. Mengalah. Gitu. Lagi, terimalah celaan walaupun Anda tidak layak menerimanya. Daripada kita memberontak atau apa, terimalah celaan itu. Yesus menjadi contoh kita. Dia dicela, dia dihujat, dia difitnah lebih. Tetapi dia menerima itu hanya untuk menyelamatkan kita. Jadi, kalau kita sekarang suatu ketika kita mengalami celaan, bawalah, satukanlah dengan Tuhan. Karena Tuhan lebih dulu, Tuhan sudah melaksanakan dan Tuhan menyelamatkan kita. Oke? Bersikap sopan dan peka sekalipun seorang memancing amarah Anda. Ini dia Bapak Ibu. Betul nggak? Kita mungkin bisa sabar. Tapi kalau kita dipancing terus oleh orang lain, akhirnya kita nggak kuat. Kita meledak. Betul? Nah, maka dari itu wajar kita manusia, maka minta ya kekuatan dari Tuhan tadi. Lanjut, janganlah mencoba agar dikagumi dan dicintai. Janganlah mencoba. Jangan mencoba untuk dikagumi atau dicintai. Yaitu cari nama. Orang bilang carmuk, ya enggak? Cari muka. Jangan ya. Bersikap mengalah dalam perbedaan pendapat walaupun Anda yang benar. Jadi
bersikap mengalah. Luar biasa, susah ini, gitu loh ya. Pilihlah selalu yang tersulit. Hal apapun juga Bapak Ibu, hal kecil dalam kehidupan kita sehari-hari, pilihlah yang tersulit. Contoh, ke gereja pagi, misa harian, atau mendingan tidur. Apalagi sekarang musim hujan. Kepengen tidur santai, selimutan lagi, walaupun alarm sudah berbunyi. Misalkan gitu ya Bapak Ibu ya. Coba, pilihlah yang tersulit. Artinya, ayo kita bangun, kita pergi ke gereja. Berjumpa dengan Tuhan. Gitu ya. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Masih ada waktu sedikit untuk tanya jawab. Maaf terlalu lama ya. Apa-apa Ibu. Ya, silakan Bu. Terima kasih Bu Eti. Ya, ini hal yang baru lagi buat kita semua ini Bu. Ya, cukup ini juga Bu, apa tanda tanya, Ibu kok bisa tahu gitu loh kalau dari saya nih. Bisa ketemu ada bunga violet di 5 nomor BHF. Saya coba cari di indeks nggak ada. Ya, caranya gini Bapak Ibu. Kan kita suka baca ya. Betul ya. Jadi nomornya ada 4 Bu Ros, jangan salah. Ada 5 kata, Oh, 5 kata. bunga violet. Oh iya. 5. Tetapi ada di 4 nomor, karena 1 nomor ada 2 bunga Oh. violetnya. Gitu Satu loh. lagi nomor Ya. berapa Bu? Kalau boleh tahu tadi baru 3 ya. Oh ya, nanti saya kirim ya Bu. Iya. Saya waktu itu saya delete karena ini terlalu panjang sehingga waktunya nanti nggak ini. Nanti Iya, saya nggak kirim. apa-apa. Makasih. Ya. Iya. Jadi Hebat caranya itu, memang Bu. saya mencari. Iya ya. Jujur Bu Ros dan Bapak Ibu, saya kepingin sekali karena ini kerendahan hati bukannya yang diminta oleh Tuhan sendiri ya. Itu yang membuat saya bilang, saya harus cari nih. Oh, ternyata bunga violet gitu loh. Bagus. Kata-katanya yang ada di dalam BHF itu sangat ngena ya Bu Ros ya. Iya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua juga mengena ya dengan kalimat-kalimat yang tadi ada di dalam BHF. Baru-baru Oke, silakan ada yang mau tersadarkan tanya. kita jadi malam ini. Baik, terima kasih banyak Bu Eti. Bapak Ibu ada yang ingin bertanya atau ingin sharing, silakan. Tante Ana? Tadi dibilang suruh ambil yang paling sulit ya Bu Eti ya. Ya. Iya, kita biasanya malah ambil Cari yang maunya yang gampang. paling mudah ya. Kalau sudah sulit tuh rasanya mau mundur aja gitu. Betul. Jadi harus mencoba ya Bu, ambil yang sulit gitu. Contoh ya Bu. Ya, terima kasih. Contoh ya Bu Ana. Contoh, kita dalam kegiatan lingkungan. Susah kan ketua lingkungan nyari tempat untuk tempat doa? Iya. Nih APP nih, bentar lagi APP. Perlu 4 rumah, ya enggak? Kan APP 1, 2, 3, 4. Berarti perlu 4 rumah. Nanti bulan Mei, bulan Oktober, bulan September, bulan Desember itu kan perlu ketempatan. Iya. Sebenarnya jujur kita ngomong, males enggak kalau ketempatan? Males sih sebetulnya Bu, apalagi saya di rumah Berantakan. sendirian, jadi harus beres-beres sendiri. Berantakan. Betul, fakta loh, ini fakta. Jujur secara manusiawi, secara duniawinya, secara fisik, males. Betul nggak? Udah, seperti yang Ibu Ana, sendirian, harus beberes, belum nyiapin makanan. Jujur ya, ada makanan, minuman, Makanan sih walaupun sederhana. gampang Bu, kalau makanan bisa beli. Yang sulit Beberesnya. itu beberesnya. Ya, apapun juga akhirnya banyak sekali ketua lingkungan mengeluh, nggak ada yang mau ketempatan. Itu lagi yang mau. Betul ya? Gitu loh. Nah, Bapak Ibu, yuk pilihlah yang tersulit. Santa Teresa itu, kalau kita lihat, dia pilih yang tersulit. Coba jalan di pinggir-pinggir tempat kumuh, dia melihat, dia mengangkat, dia membersihkan orang-orang yang sudah kena penyakit. Itu sulit nggak? Ya sulit lah. Enakan juga tidur-tiduran atau kerja di dalam biara lebih enak, betul? Betul.
Santa Teresa melakukan itu, menjalankan itu. Dia nggak omdo, bukan omong doang. Dia lakukan. Tapi dia menjadi santa. Betul? Nah, yuk kita ikuti aja. Santa Faustina menjadi teladan kita, Santa Teresa menjadi teladan kita untuk menjadi rendah hati, dan santo-santa yang lainnya. Gitu ya Bu Ana ya. Belajar Terima sama-sama kasih. ya Bu. Saling mendoakan ya Bu. Makasih ya Bu Eti. Kadang saya dalam usia segini, mungkin ya waktunya udah pendek sekali ya Bu. Tinggal sedikit mungkin karena usia udah di atas 80. Oh, Sama kita seumur Bu Eti. Iya, sama-sama. Iya. Masih awet muda, masih sehat. iya. Puji Awet Tuhan. tua, Hilda, Tante Hilda sama Tante awet Ana tua, hebat. awet tua. Sama Ibu Marjuki juga hebat. Aduh, lebih loh, bilang Udah, iya tahun ini nanti 89 Ibu 89. Marjuki. Iya, hebat. Bedanya, Tubuhnya bedanya banyak. ya. Tante 8 sama Bu Hilda ya, 82. Ya, tahun 42. Tante, Linda mau tanya, boleh? Ya, silakan. Tante Eti, bagaimana caranya Silakan. Silakan. bagaimana caranya kita agar menjaga diri kita untuk bisa terus-menerus Konsisten. Nggak jelas pertanyaannya saya. Putus-putus. Suaranya putus-putus, Rin. Bagaimana supaya kita terus-menerus menjaga konsisten, itu kan yang Maaf sulit kita. Linda, nggak jelas suaranya. kedengeran ya? Pakai punya HP. Set aja, set. Kalau memang nggak bisa, di set. Kalau Thomas jelas nggak? Rin, tidak jelas pertanyaannya. Sorry. Tidak, di chat aja Tom. Putus. Bagaimana Putus. agar kita Putus-putus suaranya, Lin. agar kita bisa terus-menerus mempunyai kerendahan hati. Ya, ya. Itu kan sulit juga itu, karena kan yang kita hadapi setiap hari berbeda-beda ya keadaannya. Thomas juga putus-putus. Terus-menerus Putus suaranya, Thomas. Bagaimana supaya kita menjaga menerus kita untuk api. terus bisa Menangkap putus-putus. Halo. Sorry tadi Iya,